Spiritual Lovers, kembali lagi bersama saya, Ibu Elisa, yang pada kesempatan ini saya akan memandu kalian semua untuk podcast Pedupa dengan tema Inspirasi Kreativitas dan Belajar Wirausaha. Ada dua narasumber hebat yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita mau kenalan dulu ya dengan yang pertama dari kakak siapa? Halo, nama saya Reva Julia Putra. Ya, kakak Reva Julia Putra kelas berapa kak? Kelas 9B 9B ya, tentunya di SMP Negeri 24 Semarang. Ya, 24 Semarang. Nah, hari-hari ini aktivitas Kak Revan ngapain aja nih? Hobi boleh atau hal yang dikerjakan? Aktivitas saya kalau hari libur mencari uang di Pinus Yapak. Wah, mencari uang ini ya. Gitu ya. Selain ke Pinus Yapak gitu, untuk ada kegiatan ya. Kegiatannya apa sih? Kegiatannya kalau ke Pinus Yapak sound system. Oh, sound system ya. Jadi ada persewaan begitu? Iya, persewaan. Iya. Kalau di Pinus Yapak sendiri ngapain? Mencari customer untuk ada yang menaik kuda. Oh, jadi kayak persewaan kuda gitu. Kuda. Wah, keren ya. Ternyata kamu masih kelas 9 tapi sudah punya 2 usaha loh, Spiritual Lovers. Ini keren sekali ya. Nah, kita pasti antusias ya, pengen tahu ya lebihnya. Nanti Kak Revan bisa cerita ya Kak ya. Oke, yang kedua kita beralih ke kakak. Hai, nama aku Safa Kamila Zianka. Ya Kak Safa, kalau Kak Safa nih, aktivitas atau hobi yang ditekuni hari-hari ini apa Kak? Kalau saya hobinya itu meronce. Meronce, apa sih meronce Kak? Meronce itu membuat sesuatu aksesoris dari manik-manik. Oh ya, contohnya seperti yang ada di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat ya, Spiritual Lovers. Ini boleh diangkat Kak, boleh dipamerin. Ini karya dari Kak Safa. Bagus sekali ya. Ada apa aja nih Kak? Ini ada gantungan tas sama gelang. Gantungan tas, gantungan kunci gitu? Iya. Oh iya, ada gantungan kunci, ada gelang, ada gantungan HP juga, yang lain-lain itu juga ada ya. Nah, kalian berdua ini ternyata muda-muda tapi sangat berbakat dan juga inspiratif ya, karena sudah menghasilkan cuan begitu. Saya penasaran nih dengan kakak-kakak yang ada di podcast kita hari ini. Kak Revan dulu, awalnya kenapa sih kok bisa terjun di dunia sound system dan bekerja di Pinusia? Awal dari mula sound system karena saya tertarik melihat di TikTok atau IG, kok kelihatannya sangat menarik dan saya mencobanya. Kalau di Pinusa itu, saya emang diajak orang untuk membantu di Pinusa itu. Dan kamu mau begitu ya? Padahal kalau libur itu kan enaknya main toh Kak, iya nggak? Mabar. Enak cari cuan. Oh, enak cari cuan. Saya kalah, saya kalau libur itu sukanya piknik gitu. Oke, keren sekali. Kalau Kak Safa, awal mulanya gimana Kak? Emang dari keinginan saya sendiri. Lalu lanjut ya. Iya. Nah, kalau ini barang-barang seperti ini kira-kira dipasarkannya kemana? Biasanya lewat status WA. Caranya gimana tuh? Caranya saya biasanya nyari template di Canva lalu diedit, lalu diposting di IG atau enggak di WhatsApp. Gitu, banyak yang pesan ya? Alhamdulillah biasanya banyak. Oke, biasanya itu kisaran berapa Kak harga-harganya? Satu barang. Kalau dari saya itu start 2.000. Oh, murah sekali ya, 2.000 sudah bisa menikmati hasil karya Kak Safa ya. Nah, nih Spiritual Lovers, kalau berminat nanti bisa hubungi langsung ya Kak Safa di kelas 7A. Nah, Kak Safa modal awalnya berapa sih Kak? Saya waktu itu sekitar 100 ribuan. 100 ribuan sudah bisa membuat pernak-pernik yang sangat lucu-lucu ini ya. Lalu setelah itu kembali modal? Iya. Bahkan untung ya? Iya. Keuntungan itu biasa buat apa Kak? Biasanya sebagian buat membeli barang-barang lagi, sebagian buat membeli barang-barang yang saya mau. Oke, jadi disisihkan untuk modal, lalu sebagian kamu nikmati sendiri begitu ya, jajan atau beli sesuatu begitu ya. Nah, itu keren banget. Jadi memang tidak harus kita beli sesuatu dari orang tua, betul ya? Jadi kamu bisa menghasilkan uang dari hasil kreasi lalu menikmatinya. Kalau Kak Revan biasanya nih setiap minggu apakah ada yang memakai jasa sound system? Setiap minggu kadang ada, kadang enggak. Kadang ada, kadang enggak. Tapi tetap tenang karena ada side job ya, yaitu ya selain di Indonesia apa ada lagi nggak pekerjaan di rumah mungkin yang dikerjakan? Di rumah merawat kuda juga. Oh, merawat kuda gitu. Dan itu juga ada cuan ya? Ada.
Wah, berarti 3 penghasilan ya? Iya. Mantap sekali. Boleh spill nggak dalam 1 minggu begitu atau 1 bulan gitu, kira-kira berapa ya yang bisa dihasilkan dari hasil persewaan sound system, lalu kamu membantu penawaran kuda di Pinus Park, lalu juga merawat kuda, kira-kira nih spill gitu. 1 bulannya mencapai 3 sampai 3,5 juta. Wah, 3 sampai 35 juta ya? Itu kalau pas sepi mungkin ya? Kalau rame bisa lebih? Kalau kami lebih. Lebih ya? Wah, keren sekali. Nah, uang sebanyak itu biasanya untuk apa aja, Kak? Kalau di sound system, kalau setelah berlanjut jika tidak ada barang rusak, uangnya bisa buat beli alat-alat baru, yang sisanya lagi buat bayar karyawan. Oke, wah berarti punya karyawan ya? Ada berapa, Kak? 1. Itu karyawannya maaf, apakah sudah dewasa gitu Tidak, orang tua? masih SMK. Oh, masih SMK? 1. SMK kelas 1? Oh, anak SMP kelas 9 memimpin anak SMK kelas 1, menarik ini ya. Jadi luar biasa. Jadi kamu istilahnya menggaji ya, menggaji kakak itu. Oke. Kalau dalam proses persewaan kan mesti ada untung ada rugi. Pernah nggak Kak rugi? Pernah. Biasanya karena apa? Rugi karena alatnya ada yang rusak. Itu kalau beli lagi yang baru harganya sekitar 1 sampai 2 juta. Oke, tapi ada dana cadangan ya? Ada. Nah, begitu. Itu pelajaran ya buat setiap kita sebagai lovers. Kalau kita punya usaha seperti Kak Revan persewaan barang gitu ya, kita tidak boleh menikmati semuanya ya. Harus menyisihkan lalu dipakai untuk upgrade ya, upgrade atau mungkin mengganti komponen-komponen yang rusak. Begitu ya Kak Revan ya. Kalau Kakak Safa pernah nggak mendapat kerugian atau tantangan di dalam berjualan atau menyalurkan hobi ini? Tentunya ada. Apa itu? Kalau tantangannya itu biasanya gagal bikinnya, atau enggak kayak kalau bikin di tengah jalan terus lepas simpulnya. Oh gitu, pernah ya lepas simpul ya? Sering ya, berarti skill membuat simpul juga menjadi pertaruhan di sini ya? Iya. Oke, belajarnya di mana sih Kak? Biasanya lewat YouTube, kalau enggak TikTok. Oh, berarti kamu istilahnya otodidak belajar sendiri, tanpa les gitu? Iya. Oh, keren sekali. Jadi memang karena suka, terus kamu belajar. Nah, misalkan tadi ya, seperti kamu ceritakan, ambiar gitu ya. Sudah aduh gitu. Kamu sempat nggak, udah usah buat gitu. Iya, pernah. Pernah Karena ya? capek. Oh, capek ya? Iya. Biasanya stop dulu gitu? Iya. Terus habis itu? Dilanjut lagi, kalau sudah mood. Iya, langsung moodnya bagus, buat lagi gitu ya. Iya. Kalau orang tua gimana tuh tanggapannya? Biasa aja. Biasa aja? Iya. Support nggak? Kadang iya, kadang enggak. Kadang iya, kadang enggak. Itu karena pas apa ini? Kalau pakai uangnya orang tua. Oh, kamu pakai itu ya? Iya, yang harusnya buat beli apa, kamu pakai untuk beli pernak-pernik. Iya. Gitu. Wah, berarti harus bijak ya soalnya kalau itu berarti harus tanya dulu nih, Bapak Ibu boleh nggak nih aku beli alat-alat untuk meronceng gitu ya berarti ya. Oke, kalau Kak Revan, orang tuanya bagaimana Kak? Mendukung aja. Mendukung. Orang tua juga usahanya persewaan? Enggak. Oh tidak? Ada. Berarti murni ini usahamu? Iya. Wah keren sekali, saya pikir tuh Kak Revan punya hobi sound system karena orang tua punya usaha itu. Oh tidak ya? Tidak, dari awal, dari nol buatnya. Oke, keren sekali. Berarti itu benar-benar murni talentanya Kak Revan. Iya, wah hebat sekali. Nah, di tengah usaha yang mungkin saat ini kan ini harga dolar lagi naik gitu ya. Ini kan pasti pasti berhubungan ya atau pasti kena dampaknya nih ya. Kak Revan menanggapinya gimana tuh Kak? Kamu kan beli alat-alat dan lain-lain gitu. Kira-kira Kak Revan cara mengatasi masalah-masalah yang mungkin ada kenaikan harga, mungkin ada saingan gitu. Kamu biasanya gimana tuh? Coba nego. Nego? Iya. Oh, negonya sama orang yang mau nyewa sound system itu. Oh gitu ya, negonya misalkan nih harganya yang mau nyewa bilang 1 juta, kamu minta naik karena Karena mahal. Lagi mahal-mahalnya. Oh gitu, berarti kamu pintar negosiasi juga? Ya. Wah mantap. Kalau ada yang mau belajar negosiasi,
harga bisa dengan Kak Revan. Nah, saingan kalian kan pasti banyak, betul ya? Betul. Betul Kak? Betul. Betul ya Kak Safa? Betul. Nah, kalau Kak Safa menghadapi saingan-saingan yang ada supaya barang yang Kakak hasilkan ini tetap laku terjual, itu Kakak punya trik apa aja? Triknya itu membuat model yang lebih bagus dan menurunkan harga sedikit. Murah. Dengan trik itu terbukti? Iya. Terbukti ya, bisa dicontoh ini ya. Barangnya dipercantik, kualitasnya tetap dijaga ya. Iya. Tapi harganya tidak terlalu mahal. Jadi laba sedikit tapi terkumpul banyak gitu. Wah, keren. Kalau Kak Revan? Kalau saya biasanya kualitas suara dari saya itu harus bisa bersih dan harganya saya turunkan biasanya. Oke, kamu jaga kualitas ya. Berarti skillmu dalam mengatur volume atau mungkin balance-nya antara macam-macamnya itu ya, saya kurang paham. Itu kamu harus latih terus ya. Betul, harus dipertajam ya. Iya, betul. Oke, harga nih, soal harga berarti boleh ya nego-nego gitu ya. Boleh dinego loh sepeda Wildfires kalau ada yang butuh untuk acara-acara tertentu gitu ya. Untuk acara apa aja Kak? Karavan bisa, nikahan bisa, Mm-mm. menerima semua pokoknya. Wah mantap, pokoknya bisa hubungi Kak Ravan ya. Kalau penasaran nanti mungkin bisa chat ya. Kalau pengen headsetnya kemarin yang pas di pagelaran. Oh, pas pagelaran kemarin pakai Yes. sound systemnya Kak Revan, keren sekali. Nah, nanti bisa dicek juga di YouTube-nya Spedupa. Yang belum nonton pagelaran di tahun ini, keren sekali ya, boleh dicek ya. Di situ pakai jasa persewaan sound systemnya Kak Revan. Nah, kemarin besok juga jualan ya Kak? Iya. Gimana Kak? Kalau yang kemarin itu agak lumayan sepi dari yang try out kemarin. Try on ya, yang kemarin kita adakan itu ya, apa namanya, market day, Iya. gitu ya. Pas market day itu rame ya? Iya. Iya. Mungkin karena waktu pergelaran itu cuaca panas, orang-orang lebih banyak larinya ke Makanan atau minuman. tapi nggak apa-apa ya, tetap ada yang laku ya. Iya. Dan kamu tetap semangat toh? Iya. Tetap semangat. Oke, keren sekali. Nah, tadi sudah menyampaikan nih. Sekarang boleh cerita nggak sih ketika kalian ini kan masih muda, apa sih yang kalian rasakan atau kesan kalian ketika ada di posisi sekarang ini? Apakah kalian merasa bersyukur ataukah juga kadang lelah gitu? Boleh sampaikan ya. Mungkin bisa sambil menyapa Spedupa lover yang di sana, pengen lihat aja ganteng dan cantiknya kalian cerita gitu. Kesan-kesannya dalam meniti karir ya atau usaha ini seperti apa? Apa yang buat kalian tuh bertahan sampai sekarang? Karena mungkin kan sound system kan sampai sekarang masih viral-viralnya. Jadi saya tetap bertahan walaupun badan saya sering capek, saya tetap melaksanakan hobi ini. Dan saya bersyukur mempunyai hobi ini dan bisa bertanggapan di mana aja. Oke, tanggapan itu berarti disewa ya. Yang paling jauh kemana itu Kak? Kemarin ke Nyatyono. Nyatyono itu jauh itu kamu berarti sewa mobil atau kendaraan? Sewa mobil. Oh, sewa mobil dulu baru diangkut terus kamu yang setting sendiri ya. Wah, keren sekali. Terus selama ini selain capek, seneng, ada nggak hal yang mungkin bisa kamu bagikan bahwa kamu kan masih muda tapi bisa berbagi rezeki dengan tadi ya ada kakak SMK atau dengan orang tua gitu. Kesanmu gimana Kak? Ya, karena saya punya karyawan kan harusnya digaji, masa nggak digaji kan juga kasihan. Betul. Ya, terus kalau masih ada uang sedikit ya sisihkan buat orang tua. Oke, orang tuamu sangat senang pasti ya? Yeah. Iya, happy sekali. Nah ini dengan apa yang ada, skill yang ada, Spedupa lovers itu tidak menutup kemungkinan kita untuk juga menjadi saluran rezeki bagi orang lain. Betul ya? Masih muda loh ini tapi sudah punya pemikiran untuk berbagi dengan orang lain. Kalau Kak Safa, kesannya gimana nih? Sambil mungkin menyapa teman-teman yang ada di sana, boleh cerita? Tentunya cukup senang tapi ada capeknya juga. Capeknya tuh ketika apa? Pembagian waktu, kadang kan ada PR gitu. Susah jadinya mau bikin pesanan dulu atau PR dulu gitu. Oh gitu ya, bagi waktu ya? Iya. Tapi kamu selama ini bisa ya? Insya Allah bisa. Oke. Ada nggak yang protes gitu atau komplain dengan barang-barang kalian? Ada. Kak Arifan atau Safa dulu nih yang mau cerita? Kak Safa ada? Enggak ada. Oh nggak ada? Selama ini belum pernah. Belum pernah ya? Berarti clear ya? Iya.
habis beli barang semua mereka senang gitu. Iya. Oke, keren sekali. Kak Rifan coba cerita. Ada ketika saya mencoba nyetingnya di rumah, biasanya tetangga pada marah-marah. Oh gitu. Karena kalau kita nyeting, kalau kita pelan tuh kan kita nggak bisa melihat kualitasnya. Kita harus coba kenceng. Kalau ada frekuensi, coba dari frekuensi yang sekiranya membuat suaranya tidak enak, itu kita potong. Gitu. Jadi Ya. kita harus kencangin dulu. Di mana suaranya nggak enak, kita potong frekuensinya. Oke, keren sekali. Tapi kamu ya bisa menanggapi kritik gitu ya, atau saran atau komplain dengan baik dan bijak kan? Bisa ya, jangan marah-marah gitu ya. Karena kan ada ya orang dikritik marah gitu ya. Enggak ya. Hadapi semua dengan senyum dan bertanggung jawab. Oke, keren sekali. Nah, kita hari ini sudah sharing-sharing hal-hal yang luar biasa dari pengalaman kalian. Apa sih yang pengen kalian bagi kepada Spending Lovers di usia dini kalian? Usia dini ya saya sebut karena kalian kan belum ada 17 tahun tapi sudah menghasilkan. Ya, baik Safa ataupun Revan, boleh sampaikan apa sih yang bisa teman-teman kerjakan yang ada di luar sana ya, supaya bisa seperti kalian, seperti kayak pesan gitu. Boleh ya? Mau siapa dulu? Safa dulu. Oke, boleh Safa, boleh cerita sedikit atau pesan-pesan gitu ya. Semoga teman-teman yang di luar sana jangan mudah menyerah, karena menyerah tidak menghasilkan apa-apa. Wih, keren sekali. Jangan mudah menyerah teman-teman. Yuk, Kak Rifan. Jika kalian memiliki usaha seperti sound system atau meronce, jangan mudah menyerah dan jangan malas-malasan. Oke, intinya itu ya. Sangat luar biasa pembicaraan kita pada hari ini, dan saya harap ini bisa bermanfaat atau membuka inspirasi bagi Spending Lovers dimanapun berada. Jangan pernah menutup diri untuk terus berkreasi dan berusaha ya. Jangan pernah males, sekalipun ada masalah, ada halangan, tantangan, tetap kerjakan itu dengan terbaik. Tapi pastinya kalian juga harus tetap bersinar di akademik ya, karena masih usia pelajar. Jadi harus tetap mengutamakan pembelajaran, tetap meraih nilai-nilai yang terbaik, menjadi terang di luar sana bagi banyak orang, dan pastinya bermanfaat bagi siapapun. Nah, demikian pembicaraan kita hari ini. Saya berharap semuanya kita bisa belajar dari kakak berdua ini, dan kita akan selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Elisa berterima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mari kita sampaikan sampai jumpa teman-teman.